Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Audit E, dan di sini kami akan menyampaikan hasil pengerjaan atlas kami untuk indeks A250 sampai B100. Oke, kita mulai dari indeks A250.1. Jadi indeks ini akan otomatis terisi apabila kita mengisi indeks pada kotak hitam di atas ini. Jadi mungkin mulai dari yang pertama terkait evaluasi pemahaman pengendalian. Jadi di sini sesuai di soalnya itu kita refer ke CR. Jadi di soal ini ada keterangan untuk tiap kondisi, di sini ada 5, dan di sini kita hanya perlu menyesuaikan saja dan menyimpulkan apakah sudah memadai atau tidak memadai. Contohnya di sini misal untuk uraian yang pertama, lingkungan pengendalian, misal kita ambil contoh poin A.1, apakah manajemen berdasarkan pengawasan TCWG telah menciptakan dan memelihara budaya jujur dan perilaku etis. Jadi di sini mungkin bisa dilihat bahwa soalnya itu bilang manajemen itu sudah membangun budaya jujur dan etis dan memastikan hal tersebut telah diimplementasikan. Jadi simpulannya adalah pengendalian bagian etika sudah memadai. Jadi kita sesuaikan saja semua yang ada di soal ini untuk kelima kondisi dan kita isi sampai kondisi terakhir terkait pemantauan atas pengendalian. Jika sudah, kita bisa lanjut ke previous index. Oke, selanjutnya terkait evaluasi pengendalian IT. Jadi di sini kita diminta untuk mengisi terkait pelaksanaannya, apakah ya tidak atau tidak relevan. Namun di sini saya simpulkan tidak relevan secara keseluruhan karena di soal tidak menyinggung terkait permasalahan IT serta industri untuk kelompok kami tidak berkaitan dengan pengendalian IT. Maka kita bisa kembali ke indeks awal. Dan di sini sudah otomatis terisi dan bisa kita lihat bahwa pengendalian internalnya itu belum sepenuhnya memadai dan mengandung defisiensi yang signifikan. Oleh karena itu, auditor tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pengendalian internal dan perlu merencanakan prosedur substantif yang lebih luas terhadap akun-akun tertentu. Oke, kalau semuanya sudah diisi, maka di sini statusnya akan complete. Kita bisa lanjut ke indeks selanjutnya. Oke, kita lanjut ke indeks A250.2. Jadi di sini kita diminta untuk menilai uraian siklus berikut berdasarkan frekuensi identifikasi resiko sampai ke hasil analisisnya apakah high risk atau tidak. Dan di sini saya coba kasih contoh untuk baris kedua. Jadi di sini frekuensinya saya tetapkan sering, kemudian resiko identifikasi resikonya bisa aja hasil timbangan atau essay-nya itu nggak akurat sehingga kuantitasnya itu bisa salah dan what can go wrong. Misalnya pendapatan dan beban pokoknya itu bisa salah saji, over atau understated. Kemudian pelaksanaan aktivitasnya itu adalah pengolahan informasi mungkin terkait perhitungan volume and grade dibanding kontraknya. Kemudian untuk dokumen aktivitas pengendaliannya itu perhitungan volume atau lawan kontrak dilampirkan pada dokumen penjualan. Kemudian di sini sebetulnya untuk akun-akun terkaitnya itu untuk keseluruhan uraian siklus. Kemudian untuk asersinya kita sesuaikan aja dengan yang ada di soal. Jadi di sini adalah accuracy dan completeness dan juga valuation. Kemudian untuk yang mengandalkan pengendaliannya apabila risiko tersebut tidak dapat diatasi maka kita tidak bisa mengandalkan pengendalian internalnya. Akibatnya analisis TOC-nya tidak efektif sehingga hasilnya high risk apabila risikonya tidak dapat dikontrol. Dan untuk yang lainnya mostly sama, kita analisis aja kemudian di akhir mungkin bisa disimpulkan bahwa pengendalian internalnya itu belum sepenuhnya memadai karena di sini banyak frekuensi yang sering dan juga high risk juga. Kemudian untuk kelemahannya berarti perlu dilakukan substantif test lebih lanjut untuk akun-akun terkait. Dan indeks selanjutnya ini basically sama, kita refer juga ke soal di bagian proses bisnis. Contohnya misal untuk nomor 1, permintaan ini frekuensinya sering karena dilakukan itu setiap permintaan pembelian barang strategis. Kemudian untuk identifikasi risikonya mungkin permintaan atau pembelian barang strategisnya itu dilakukan tanpa otorisasi pihak berwenang atau nggak sesuai kebutuhan. Kemudian untuk what can go wrong mungkin akan ada pembelian yang tidak sah atau bisa jadi overstated. Kemudian pelaksanaan aktivitas pengendalian itu berupa otorisasi dan dokumentasinya terkait PO yang diotorisasi. Untuk akun terkaitnya itu ada persediaan. Untuk akun terkaitnya ini merupakan compile dari seluruh uraian. Karena di sini hanya bisa memilih satu aja. Kemudian untuk asersi terkait itu adalah completeness dan juga existence. Kemudian untuk apakah mengandalkan pengendalian sama seperti sebelumnya, kalau misalnya tidak bisa dikontrol dengan baik maka jawabannya adalah tidak dan ini akan berakhir kepada analisis TOC-nya yang tidak efektif sehingga risknya juga tinggi jadinya hasilnya high risk. Untuk yang lainnya mostly sama juga, jadi kita analisis aja sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian di akhir kita bisa simpulkan bahwa pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai dan juga kelemahannya itu berarti perlu dilakukan substantif test lebih lanjut untuk akun-akun terkait. All done, di sini udah complete juga, kita bisa next ke indeks selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya masuk ke indeks A260 tentang tim perikatan adakah dia memiliki TCWG atau sistem pengendalian internal. Pertama ini merujuk ke A271 di mana dia kalau pada soal-soal nih dia ada bekerja sistem pengendalian TCWG-nya sudah memadai. Nah, sini di mana di state kalau di soalnya auditor dan TCWG telah melakukan pemahaman terkait hubungan kerja yang baik. Auditor telah memperoleh informasi melalui dari TCWG dan auditor telah mengidentifikasi kecurangan dan defisiensi yang signifikan dalam pengendalian internal. Jadi di sini ya semua dan kesimpulannya komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai. Selanjutnya kita refer ke 272 di mana ini karena di soal nggak di state, jadi dia nggak di state menggunakan audit internal, jadi dia semuanya tidak. Kesimpulannya ini prosedur tahap ini tidak relevan. Lalu selanjutnya masuk ke indeks A270, ini tentang risk of material misstatement. Jadi mostly akun-akun pada PT ini, PT Tambang Abadi ini, mostly dia menggunakan asersi, uh, akurasi cut off sama valuation, karena akun-akunnya ini membutuhkan perhitungan dan existence juga. Nah, jadi risk of material misstatement-nya berdasarkan fraud risk exposure, inherent risk level, control risk level, sama control risk yang untuk signifikan account-nya ini mostly high. Jadi respon auditornya auditor ini perlu meningkatkan bukti, memperluas prosedur, menambah skeptisisme, melibatkan senior, dan mengurangi reliance pada kontrol. Statusnya udah complete. Selanjutnya ini indeks A280 tentang audit strategi memorandum, di mana di sini dari karakteristik perikatan ini semua sudah dilakukan, hingga perencanaan audit dari sifat, saat, dan luas prosedur lanjutannya sudah dilakukan. Nah, lalu selanjutnya ini tentang B100 worksheet, yang nomor 1 ada working trial balance. Di sini di mana laba tahun berjalan masuk ke bagian dari laba ditahan, jadi di sini isinya laba ditahan, dan equity lainnya itu masuk ke other equity. Statusnya udah complete. Oke. Indeks selanjutnya adalah B120. Di B120 ini ada beberapa yang harus dilengkapi, dimulai dari akun kas dan setor kas. Kami klik bagian biru ini.
Kemudian di bagian sini kita isi terdapat wajib pajak atau tidak. Jawabannya tidak. Nah, bagian ini bergantung pada studi kasus yang diberikan, bergantung pada soal. Kemudian kami juga perlu mengisi bagian resume substantif analytical procedure di sini. Ada beberapa opsi karena di sini list of medical discipline sudah high, maka substantif analytical procedure-nya itu no. Nanti otomatis di sini akan di-highlight. Nah, kita menggunakan angka yang di-highlight ini, range ini, untuk di-input di bagian range perhitungan rencana sampel size ini. Kemudian nanti angka-angka di bawahnya, sampel interval dan juga sampel size, akan terakumulasi otomatis. Kemudian kita juga perlu melengkapi prosedur. Kita masukkan akunnya di sini, yakni kas desa kas, lalu prosedur analitis substantif dan rinci di sini kita isi statusnya, yakni sudah dilakukan semua. Lanjut, kita masuk ke akun piutang usaha. Di sini, apakah terdapat caji pajak? Jawabannya iya. Berdasarkan soal, maka kita isi caji pajak. Di sini, yang terkait dengan piutang usaha ada dua hal. Yang pertama, terkait ditemukan penjualan yang sebenarnya terjadi sebelum tanggal neraca tapi belum dicatat sebesar 100.000 sehingga harus diadjust ke periode berjalan akunnya di debit piutang usaha dan kredit pendapatan tambang. Lalu kita isi juga saldonya di bagian sini. Dan yang terkait piutang juga adalah yang kedua, pada setelah tanggal neraca, debitur dinyatakan pilot juga saldo piutang yang tidak dapat ditagih 45.000, manajemen melakukan pencadangan dan belum di write off. Sehingga di sini debit beban penerimaan piutang dan kredit cadangan penerimaan piutang. Terus kemudian kita tulis juga saldonya. Lalu kalau sudah tidak ada lagi, kita kembali lagi semua substantif analytical procedure di sini no, karena list of medical discipline sudah high. Kemudian nanti angka ini, range 3 ini, kita input di bagian range untuk perhitungan rencana sample size. Kemudian kita peroleh dua angka di bawahnya. Lalu di sini kita simpulannya karena tadi masih ada adjustment, jadi akun tersebut terus kemudian bisa secara wajar. Kita jelaskan pula ketidakwajaran akun tersebut berdasarkan soal, studi kasus, dan kemudian kita pilih prosedur. Seperti sebelumnya, kita pilih akun yang piutang usaha dan piutang lainnya. Lalu untuk status prosedur analisis substantif dan rinci sudah dilakukan semuanya. Selanjutnya, persediaan. Di sini juga apakah terdapat caji pajak berdasarkan soal ada, maka kita isi caji pajak. Yang terkait dengan persediaan, di sini ada penyesuaian persediaan tambang pada akhir tahun yang diperkirakan akibat risiko kurang pengawasan persediaan. Di sini akun terkait di debit beban penurunan persediaan dan kredit persediaan tambang, saldonya juga kami tulis 90.000. Sudah tidak ada lagi. Kemudian kami kembali. Di sini juga resume substantif analytical procedure no, karena RMM-nya high. Kemudian di sini range itu 3, kita input di bagian range perhitungan rencana sample size. Kemudian simpulannya adalah akun tersebut belum sepenuhnya disediakan secara wajar, karena tadi masih ada penyesuaian. Di sini juga kita jelaskan tidak wajar akun tersebut. Lalu kita pilih prosedur, seperti yang dilakukan sebelumnya. Kita pilih akun yakni persediaan. Dan kita copy statusnya, yakni sudah dilakukan semuanya. Di sini berdasarkan studi kasus, apakah terdapat caji pajak? Tidak ada. Jadi langsung kami isi bagian sini, resume substantif analytical procedure no, karena RMM-nya high. Kemudian range di sini kita peroleh range 3, kita input untuk perhitungan rencana sample size dan diperoleh angka berikut. Simpulannya adalah akun tersebut telah disajikan secara wajar, karena tidak ada adjustment. Kita pilih lagi prosedur, kita copy prosedurnya. Seperti sebelumnya, pilih akun yakni bangunan. Kemudian untuk statusnya kami tulis dilakukan, telah dilakukan semuanya. Nah, berikutnya itu aset tetap, di mana aset tetap ini di mana aset tetap ini tidak terdapat penyesuaian sehingga terdapat caji pajak itu tidak. Dan untuk resume substantif analytical procedure kita pilih no aja, dan kalau no itu masuk ke range 3 sehingga kita masukin di sini range 3 sehingga kesimpulannya itu akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, kita ke pilih prosedur, dan di pilih prosedur ini termasuk ke pilih akun aset tetap, dan statusnya itu telah dilakukan. Terus kita balik sekarang selanjutnya itu akumulasi penyusutan aset tetap, di mana akumulasi penyusutan aset tetap juga tidak terdapat penyesuaian sehingga terdapat pajak itu tidak, dan sama resume substantif itu kita noin aja sehingga masuk ke range 3 dan kita isi range 3 di sini sehingga kesimpulannya itu akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, lalu kita pilih prosedur lagi, dan di sini masuk ke akun aset tetap tapi sebagai kontranya, dan status itu telah dilakukan. Nah, lalu kita ke akun selanjutnya itu aset pajak tangguhan, di mana aset pajak tangguhan juga tidak terdapat penyesuaian sehingga di sini tidak, dan resume substantif analytical procedure juga no, dan masukin range-nya itu 3 sehingga kesimpulannya itu akun tersebut telah disajikan secara wajar. Dan untuk pilih prosedurnya kita pilih ke akun perpajakan. Nah, lalu yang akun berikutnya itu ada utang usaha, di mana utang usaha ini juga tidak ada penyesuaian dalam kasusnya sehingga tidak terdapat KJKJ. Dan resume substantif analytical procedure kita noin aja dan masuk ke range 3. Jadi kita masukin range 3 di sini sehingga kesimpulannya itu akun tersebut telah disajikan secara wajar. Dan pilih prosedurnya kita masukin ke akun utang usaha dan statusnya telah dilakukan. Kami lanjutkan untuk akun yang dari nomor 9 ini sampai nomor 12. Yang pertama kan di sini utang usaha dulu. Kita pencet di bagian sini. Sebenarnya saya sudah mengisinya, tapi tinggal di bagian untuk menjelaskannya. Nah, yang pertama di sini untuk mengetahui apakah utang usahanya ada KJPJ atau tidak. Nah, kita tuh merujuk ke jurnal penyesuaian yang ada di studi kasusnya. Nah, kalau dilihat dari sini tuh sebenarnya nggak ada ya untuk yang utang usaha. Makanya di sini kita pilih tidak. Nah, untuk yang bagian resume substantifnya ini kita pilih yang 0 saja. Nah, nanti kemudian akan terlihat range-nya berapa. Nah, di sini kan 1,4 sampai 2,3. Di sini saya pilih 1,4 dulu. Nah, nanti akan muncul sampel size itu sebanyak 2. Nah, simpulannya di sini berarti akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nanti status KKP-nya akan completed. Nah, kemudian kita pilih prosedurnya. Nah, di sini karena utang usaha, kita pilih bagian yang utang usaha di sini. Nah, nanti akan muncul prosedurnya secara otomatis. Kemudian untuk statusnya itu pilih saja ini dilakukan. Kemudian semuanya nanti di drag gitu aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke selanjutnya untuk yang utang bank jangka panjang di sini. Oh ya, di sini nanti akan muncul ya kesimpulannya itu akun tersebut telah disajikan secara wajar. Oke, lanjut ke bagian utang bank jangka panjang. Nah, kita pencet di sini.
Karena di bagian sini juga itu tidak ada KJPJ ya, tidak ada penyesuaian. Makanya untuk utang bank jangka panjang juga kita pilihnya itu tidak ya, tidak terdapat KJPJ. Nah, nanti untuk yang ini juga pilihnya no. Nanti akan muncul range-nya itu berapa? Range-nya itu sebesar 3. Nanti kita input di bagian sini range-nya. Nanti akan muncul sample size-nya itu sebesar 19. Nah, untuk simpulannya akun tersebut itu telah disajikan secara wajar. Nanti statusnya akan completed. Kemudian kita kepilih prosedur lagi. Nah, di sini kan utang bank jangka panjang itu masuknya ke utang obligasi atau utang penerbitan sekuritas lainnya. Nah, nanti dipilih aja nanti prosedurnya itu akan keluar secara otomatis. Kemudian nanti untuk statusnya semuanya juga dipilih yang dilakukan untuk semua aset ini. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke status B120. Nah, nanti kan akan muncul nih, akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, selanjutnya ini ada modal di setor yang nomor 11 ini. Nah, kembali lagi kita lihat di sini di bagian jurnal penyesuaian tuh untuk yang modal di setor itu tidak ada ya penyesuaiannya. Maka KJPJ-nya itu juga ditulisnya tuh kita pilih yang tidak. Kemudian untuk yang reason substantifnya itu juga no. Nanti akan muncul range-nya sebesar berapa? Ini sebesar 3. Kita input nilai 3-nya tuh di sini di bagian range. Kemudian nanti sampel size-nya keluar sebesar 20. Nah, simpulannya itu akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nanti statusnya akan completed gitu. Nah, di bagian sini kita pilih prosedur sama karena dia modal setor masuknya ekuitas. Nah, makanya di sini kita pilih ekuitas. Nah, nanti prosedurnya itu akan muncul secara otomatis. Untuk statusnya juga sama, yaitu pilih yang dilakukan, kemudian isi di bagian untuk seluruh asersi nanti itu ditulis dilakukan semua seperti itu. Kembali lagi ke B120. Nah, nanti di model setor kan aku tersebut telah disajikan secara wajar. Kemudian yang terakhir itu ada order equity. Kita pilih lagi. Eh, nah, di sini juga masih sama, itu nggak ada ya, nggak ada penyesuaian untuk order equity, maka KJPJ-nya juga tidak ada. Nah, nanti resamnya juga no. Kemudian nanti akan muncul range-nya yaitu sebesar 3. Nah, nanti range-nya itu kita input nilai 3 di sini, nanti sampel size-nya tapi di sini sampel size-nya itu tidak ada ya. Ya udah biarkan aja karena ini merupakan otomatis. Nah, nanti simpulannya itu akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nanti statusnya akan completed. Kemudian kita ke pilih prosedur. Nah, ini tuh sebenarnya order equity itu nggak ada akun order equity. Jadi kayak yang paling mendekati yaitu adalah equity. Yang paling mendekati itu equity atau ekuitas. Jadi pilih saja ekuitas. Nanti prosedurnya akan muncul, kemudian juga pilih statusnya itu dilakukan semuanya ya. Dilakukan untuk step asersi ini. Seperti itu. Nah, balik lagi ke B120. Nah, nanti ini akan otomatis tertulis akun tersebut yang disajikan secara wajar. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, ini kita akan masuk ke indeks B120. Tapi sebelum itu kita ngisi B130 dulu yang AJPC ini. Nah, kita ambil informasinya itu dari studi kasus di KJPC-nya. Nah, kita tulis aja tuh semua akun-akun yang ada di sini nih contohnya untuk pertama itu beban reklamasi dan pasca tambang nih beban reklamasi dan pasca tambang. Nah kita tahu dia keterangannya tidak dibukukan maka kita tulis nominalnya di sini di bagian tidak dibukukan berapa 100.000 ya kan. Ini debitnya yang kreditnya provisi reklamasi dan pasca tambang ini di sini. Nah terus keterangannya juga boleh tuh langsung di copy paste aja dari sini engineering remeasurement dan lain-lain. Nah itu nanti otomatis tuh di nomor akunnya juga akan ketulis dan kelompok laporan keuangannya juga akan tertulis secara otomatis. Nah terus selanjutnya itu akan dilakukan untuk semua account dari sini sampai ke bawah. Nah ini udah kita salin semua. Hmm, pastikan angkanya itu udah benar dan juga untuk keterangan tidak dibukukan maupun dibukukan lain itu juga harus udah benar. Nih, semuanya itu udah dibukukan ya kecuali yang beban reklamasi dan pasca tambang. Nah, udah tuh. Nah, ini itu akan berdampak ke kemana ke sini. Dampak dari salah sajinya itu setelah diakumulasi salah sajinya itu sebesar 100.000 gitu. Dan ini lebih kecil dari materiality sebenarnya. Nah, baru kita selanjutnya ngerjain itu akan berdampak ke di sini 120 B 120. Nah, kalau bagian aku itu di sini di nomor 8 ya, kita isi. Nomor 8 itu tadi kan laba ditahan. Nah, artinya akun tersebut itu nggak ada hubungannya kan sama beban reklamasi sehingga ya udah kita tulis aja terdapat kaji-kajinya itu tidak, terus di sini juga no. Terus nanti kita dapat angka nih 1,4 sampai 2,3, kita tulis yang paling tinggi yaitu 2,3. Nah, udah terus habis itu kita ambil kesimpulan bahwa akun tersebut telah disajikan secara wajar karena nggak terpengaruh dengan adjustment tadi kan. Ya udah keterangannya kayak gini, terus statusnya complete. Lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini pendapatan operasional dia juga nggak terdampak kan dengan beban reklamasi dan pasca tambang ini kan. Sehingga ya udah akun itu sama pengisiannya kayak tadi. Eh, Coba aku perlihatkan lagi ya kan. Sama kayak tadi di sini tidak, di sini no, terus di sini juga telah disajikan secara wajar sehingga nanti complete. Oh ya, ini juga kita tulis di bagian yang kuning ya, yaitu 3. Udah. Dan itu kita lakukan sampai di terakhir. Nah, tapi ini nih kita fokus ke sini yaitu beban operasional. Tadi kan udah ada informasi ya bahwa tadi itu beban reklamasi dan pasca tambang itu tuh ngaruhnya di beban operasional kan. Nah, makanya di sini itu dia terdapat terdampak ke KJPJ-nya. Benar, kenapa dia telah tunggu tunggu tunggu. Sebentar ya. Nah, ini. Tadi kayaknya salah pencet deh. Nah, terdapat di KJPJ, iya. Iya kan. Nah, terus dia tuh kita di sini substantifnya dia apa? Nah, karena dia langsung terdampak kan dari beban reklamasi dan pasca tambang ini, maka dia high. Nah, habis itu dia akan ada hasil di sini ya range-nya. Kita tulis tuh 1,2 di sini. Nah, habis itu ya udah kesimpulannya akun tersebut tidak disajikan secara wajar karena ada apa namanya nih? Karena terdapat 100.000 salah saji material gitu ya. Nah, udah tuh jadi setelah kita isi sampai di nomor berapa ini 17 habis itu udah kita tahu bahwa
semuanya itu complete gitu. Worksheet-nya itu bakal komplit gitu. Terima kasih.